Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Gwen Sitoru. Nah, pada kesempatan kali ini kami membawakan materi tentang logam alkali dan alkali tanah. Pertama, logam alkali. Pengertian dari logam alkali adalah unsur-unsur golongan 1A dari hidrogen, yaitu lithium atau Li, natrium atau Na, kalium 4, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fs. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu yang bersifat basah sehingga logam golongan 1A berbentuk basah kuat yang larut dalam air. Mengapa hidrogen tidak termasuk alkali? Karena hidrogen memiliki kecenderungan seperti golongan 6A, yaitu dapat 7A dapat menerima satu elektron. Berwujud gas dengan berbentuk senyawa diatomik, yaitu H2. Tidak memiliki sifat logam dan tidak seperti unsur 1A lainnya yang cenderung ke satu elektron. Selain itu juga elektron hidrogen dapat ditarik oleh atom lain sehingga dapat menjadi ion H+. Sifat fisik. Pertama, nomor atom lithium 3, natrium 11, kalium 19, rubidium 37, cesium 55. Kedua, nomor massa lithium 6,941, natrium 22,989, kalium 39,098, rubidium 85,478, cesium 132,905. Ketiga, konfigurasi elektron. Lithium 2s1, natrium 3s1, kalium 4s1, rubidium 5s1, cesium 6s1. 4, massa jenis. Lithium 0,534, natrium 0,971, kalium 0,862, rubidium 1,532, cesium 1,878. 5, jari-jari atom. Lithium 1,45, natrium 1,80, kalium 2,20, rubidium 2,47, cesium 2,60. Jari-jari ion. Lithium 0,60, natrium 0,95, kalium 1,33, rubidium 1,48, cesium 1,69. Yang ketujuh, energi ionisasi. Yang pertama itu lithium 520, natrium 496, kalium 419, rubidium 403, cesium 376. Yang kedua, lithium 7298, natrium 4562, kalium 3052, rubidium 2632, cesium 2233. Yang ke-8, afinitas elektron. Lithium 59,63, natrium 52,86, kalium 48,38, rubidium 46,88, cesium 45,50. 9, titik leleh. Lithium 140,5, natrium 97,8, kalium 63,6, rubidium 39,5, cesium 28,4. Ke-11, potensi reduksi standar. Lithium minus 3,0,5, natrium minus 2,71, kalium minus 2,92, rubidium minus 2,93, cesium minus 2,92. Yang ke-12, kalor lembut. Lithium 3000, natrium 2602, kalium 2335, rubidium 2351, cesium 2,09. Yang ke-13, kalor uap. Lithium
147,1, natrium 97,42, kalium 89,6, rubidium 76,9, cesium 67,8. Yang ke-14 warna nyala, yang litium merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah biru, cesium biru. Sifat kimia yang pertama, satu, energi ionisasinya sangat rendah sehingga mudah melepas elektron, sangat reaktif untuk membentuk senyawa. Yang kedua, mudah mengalami oksidasi atau reduktor kuat. Yang ketiga, reaksi dengan air langsung cepat membentuk basa dan juga H2. Na tambah H2O menghasilkan NaOH tambah H2. Menghasilkan ledakan. Yang keempat, titik rendah atau lunak karena catur logam lemah. Yang kelima, logam alkali diperoleh dari reaksi guguran garam setidaknya. Keenam, senyawa alkali yang terbungkus yaitu katanion. Dan untuk menambahkan dari tabel yang sudah dipaparkan tadi, di mana sifat fisik dari logam alkali ini dapat kita temukan di buku paket halaman 119. Di sini dikatakan bahwa jari-jari atom dan massa jenis pada logam alkali ini semakin bertambah, sedangkan titik cair dan titik dinding berkurang. Sementara itu untuk energi ionisasi dan keelektronegatifannya berkurang. Dan potensial elektrode atau besaran yang menggambarkan daya reduksi dalam larutan dari atas ke bawah cenderung bertambah kecuali pada selanjutnya kita di sini masuk kepada reaksi-reaksi pada logam alkali. Yang pertama itu reaksi dengan air atau H2O. Di sini semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Lalu terjadi reaksi exposure di mana gas H2 yang terbentuk segera terbakar. Adapun rumusnya yaitu 2L ditambah 2H2O menghasilkan 2LOH ditambah H2 dengan L-nya ini yaitu logam alkali. L-nya ini bisa kita gantikan dengan unsur golongan yang pertama 1A itu. Jadi L itu bisa kita ganti dengan litium, natrium, kalium, rubidium maupun cesium. Jadi di sini contohnya kita masukkan logam alkalinya itu Na. Jadi 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2NaOH ditambah H2. Yang perlu kita ingat pada reaksi dengan air ini, di mana litium itu bereaksi dengan pelan, Na itu bereaksi dengan hebat, kalium, rubidium dan cesium itu bereaksi dengan rendah. Yang kedua itu reaksi dengan hidrogen. Di sini logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen yang menjadi hibrida. Rumusnya itu 2L ditambah H2 menghasilkan 2LH. Kita ambil contoh pada logam natrium menjadi 2Na ditambah H2 menghasilkan 2NaH. Selanjutnya reaksi dengan oksigen. Di sini logam alkali terbakar dalam oksigen menghasilkan oksida, peroksida dan superoksida. Rumusnya yaitu 2L ditambah O2 menghasilkan L2O sama dengan alkali. Selanjutnya natrium dapat membentuk peroksida. Rumusnya yaitu 2Na ditambah O2 menghasilkan 2Na2O2. Yang ketiga itu untuk kalium, rubidium dan cesium membentuk superoksida. Di sini rumusnya yaitu L ditambah O2 menghasilkan LO2. Di sini L yang dapat kita pakai hanya untuk kalium, rubidium dan cesium. Kita ambil contoh pada rubidium. Di sini rubidium ditambah O2 menghasilkan rubidium O2. Yang perlu diingat di sini, logam alkali ini sangat mudah bereaksi dengan air dan oksigen, sehingga harus disimpan dalam cairan yang inert, misalnya kerosin atau minyak tanah, atau dalam botol yang sudah diisolasi. Yang selanjutnya itu reaksi dengan halogen. Di sini contoh halogen itu misalnya klorin, klorin, dan sebagainya. Bereaksi dengan hebat, yaitu menghasilkan darah halida. Contohnya di sini 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl, di mana reaksi dengan halogen itu contohnya pada Cl2. Logam alkali satu logam alkali terletak pada golongan 2A yang terdiri atas barium, Be atau natrium, dan
Mg, kalsium Ca atau natrium Sr, barium Ba, dan vanadium Fa. Yang kedua, unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut sehingga disebut dengan logam alkali tanah. Yang ketiga, logam alkali tanah lebih basah tetapi lebih lemah dibandingkan basah logam alkali. Yang keempat, logam alkali tanah terbesar dalam jumlah besar di air laut dan mineral batuan dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi tersebut. Sifat-sifat kimia alkali tanah pertama itu ada pembelahan jari-jari atom, energi ionisasi semakin kecil menuju mudah lepas air semakin reaksi. Yang keduanya itu ada titik cair dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah. Yang ketiga itu ada kerapatan dan kekerasan logam 2A lebih besar dibanding logam 1A karena ikatan logam 2A lebih kuat. Yang keempat itu reaksi dengan air, basa dan gas H2 kecuali Be tidak bereaksi. Yang kelima itu ada dengan non logam cenderung membentuk senyawa ionik kecuali Be cenderung membentuk senyawa non-valen. Yang keenam itu ada logam kuat tetapi tidak semua golongan 1A. Reaksi logam alkali tanah. Pertama, reaksi dengan air atau H2O. Barium tidak bereaksi dengan air. Magnesium lambat dengan air dingin dan lebih baik dengan air panas. Kalsium, barium semakin baik bereaksi dengan air membentuk basa dan gas H2. M ini dapat diganti dengan magnesium, kalsium, strontium atau barium ditambah dengan 2H2O menghasilkan OH2 kali ditambah H2. Reaksi dengan O2 di udara. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Reaksinya itu ada 4. Yang pertama itu 2M. M itu bisa diganti yang dengan yang tadi, yang magnesium, kalsium, strontium, sama barium. Tambah O2 menghasilkan 2NO. Yang kedua 3M ditambah nitrogen menghasilkan 3M 3 kali N2. Yang ketiga 2 magnesium ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 MgO. Yang terakhir 3 magnesium ditambah dengan nitrogen menghasilkan magnesium 3 kali magnesium 3 magnesium nitrogen. Reaksi yang ketiga, reaksi dengan halogen. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam adida. Reaksinya ada 2. Yang pertama M bisa diganti dengan yang unsur yang tadi, magnesium, kalsium, strontium, sama barium. Ditambah dengan X2 menghasilkan MX2. Kedua magnesium. Ini magnesium ditambah dengan Cl2 menghasilkan MgCl2. Kemudian reaksi dengan asam dan basa. Reaksi dengan asam kuat atau HCl membentuk garam gas H2. Reaksi semakin hebat dari barium ke barium. Reaksinya M ditambah 2 HCl menghasilkan MCl2 ditambah H2. Kedua, barium ditambahin 2 HCl menghasilkan BaCl2 dengan H2. Karena barium bersifat amfoter, maka bisa bereaksi dengan basa kuat, yaitu menghasilkan BeOH4 kali 2- ditambahin dengan H2. Selanjutnya di sini ada reaksi nyala logam alkali dan alkali tanah. Salah satu ciri khas dari suatu unsur adalah spektrum emisinya. Unsur-unsur yang tereksitasi, di sini eksitasi maksudnya naiknya energi sebuah sistem seperti atom, inti atom, dan molekul sehingga lebih tinggi daripada keadaan dasarnya.
Karena pemanasan ataupun sebab lainnya memancarkan radiasi elektromagnetik yang disebut spektrum emisi. Spektrum terdiri atas beberapa garis warna atau panjang gelombang yang khas bagi tiap unsur. Karena keunikannya itu, spektrum emisi dapat digunakan untuk mengenali suatu unsur. Unsur-unsur logam dapat dieksitasikan dengan memanaskan atau membakar senyawa logam pada nyala api, misalnya pada pembakaran Bunsen atau pembakaran spiritus. Di sini ada tabel reaksi nyala antara logam alkali dan alkali tanah. Di sini nama unsur logam alkali tanah yaitu berilium, warna nyala apinya putih, magnesium warna nyala apinya putih cemerlang, kalsium warna nyala apinya merah bata, strontium warna nyala apinya merah crimson, barium warna nyala apinya hijau apel, radium warna nyala apinya merah crimson. Pada unsur logam alkali, litium di sini warnanya merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah ungu, dan cesium itu berwarna biru. Selanjutnya kualitas senyawa logam alkali tanah. Salah satu perbedaan logam alkali dari alkali tanah adalah dalam hal kualitas semuanya. Senyawa logam alkali pada umumnya mudah larut dalam air, sedangkan senyawa logam alkali tanah berada yang larut. Adapun tabelnya, anion plus atau anion minus. Be2 plus O minus 2 kali 10 minus 4 atau kecil, SO4 2 minus besar, CrO4 2 minus besar, CO3 2 minus sangat kecil, C2O4 2 minus kecil, Mg2 plus O4 1,8 kali 10 plus minus 11, SO4 2 minus besar, CrO4 2 minus besar, CO3 2 minus 10 minus 12, CO4 2 minus 8,6 kali 10 minus besar, Ca12 OH minus 5,5 dikali 10 minus 6 atau menengah, SO4 2 minus 9,1 dikali 10 minus 6, CrO4 2 minus 7,1 dikali 10 minus 4, CO3 2 minus 2,8 dikali 10 minus 9, C2O4 2 minus 2 kali 10 minus 9. Keterangan 1 besar sama dengan larut atau tidak mengendap, 2 menengah sama dengan jenuh atau setengah mengendap atau setengah larut, 3 kecil sama dengan mengendap total. Kualitas senyawa logam alkali tanah. Berdasarkan dari tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Kualitas basal bertambah dari B atau OH 2 ke BA OH 2 dalam hal ini BeOH 2 dan MgOH 2 tergolong setengah larut, CaOH 2 sedikit larut, sedangkan SrOH 2 dan BaOH 2 mudah larut. 2. Kualitas udara berulang berulang dari BeSO4 ke BaSO4 dalam hal ini BeSO4 dan MgSO4 tergolong mudah larut, CaSO4 sedikit larut, sedangkan SrSO4 dan BaSO4 cepat larut. 3. Kualitas garam kromat berkurang dari BeCrO4 dan BaCrO4 dalam hal ini BeCrO4, MgCrO4 serta CaCrO4 tergolong mudah larut, SrCrO4 sedikit larut, sedangkan BaCrO4 cepat larut. 4. Semua garam berkarbonat cepat larut. 5. Semua garam oksalat cepat larut kecuali MgCl2O4 sedikit larut. Perbedaan kelarutan senyawa alkali tanah dapat digunakan untuk pemisahan atau identifikasi ion alkali tanah. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.